Kenalin, aku Sentani Patisagala, NIM 119280086 dari program studi Teknik Kimia Institut Teknologi Sumatera. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas mengenai beberapa kebijakan Bank Indonesia nih. Tapi teman-teman, untuk ngebahas hal tersebut di video ini, di sini aku udah ditemenin sama kakak cantik nih. Silahkan kak, kenalan dulu. Oke, kenalin, nama aku Tiara Basae. Aku dari Teknik Kimia Institut Teknologi Sumatera angkatan 2019. Oke, terima kasih Kak Tiara perkenalannya. Nah, teman-teman, karena kita mau ngebahas nih tentang beberapa kebijakan Bank Indonesia, ada baiknya kita kenalan dulu nggak sih apa itu Bank Indonesia? Langsung aja nih Kak Tiara, Bank Indonesia itu apa sih Kak? Soalnya yang saya tahu kan bank itu tempat kita nyimpen duit. Apa sama nggak itu Bank Indonesia sama bank-bank lainnya? Nah, jadi Bank Indonesia itu beda ya sama bank-bank lainnya. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang ada di Indonesia yang memiliki dua kedudukan. Kedudukan pertama sebagai lembaga yang independen. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Lalu yang kedua, memiliki kedudukan sebagai badan hukum, di mana Bank Indonesia sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum. Tuh. Wah, berarti Bank Indonesia ini mandiri ya Kak, independen. Berarti Bank Indonesia ini nggak sama ya Kak ya sama bank-bank lainnya tempat Beda. kita biasa nyimpan duit. Nah, ilmu kan buat teman-teman yang nonton video ini, jadi simak videonya sampai selesai ya. Nah, saya tuh pernah denger nih Kak istilah kris. Tapi bukan kris yang senjata itu ya Kak ya. saya sebenarnya penasaran Kak. Kalau nggak salah ini kebijakan Bank Indonesia setahu saya begitu. Pengen tahu nih Kak lebih dalam, kris itu apa sih Kak? Nah, jadi KRIS atau yang kepanjangannya itu Quick Response Code Indonesian Standard merupakan standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran di Indonesia. Di mana KRIS ini diluncurkan langsung oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau yang biasa disebut ASPI pada tanggal 17 Agustus 2019. Kamu pernah nggak sih kalau misalnya kayak belanja gitu, ngelihat orang bayarnya pakai scan barcode? Nah, itu biasanya pakai kris. Oh, yang itu ya Kak, biasanya deket kasir ada gitu ya, Ya. barcode yang buat kita Scan scan barcode. gitu. Nah, teman-teman, mumpung lagi pandemi juga sekarang kan, mengurangi penyebaran virus melalui uang kertas. Jadi ada baiknya nih teman-teman kita pakai kris, bener banget kan Kak? Benar. Praktis lagi kan? Oke, nambah ilmu kan buat teman-teman mengenai kris. Ternyata barcode yang di-scan itu menggunakan sistem kris begitu. Nah, terus Kak, baru-baru ini saya dengar ada namanya BIFAS Kak. Ini BIFAS ini apa sih? Ya mungkin singkatan ya dari Bank Indonesia atau sejenisnya. Terus pas itu cepet. Sebenarnya BIFAS ini apa sih Kak? Oke, jadi BIFAS itu merupakan infrastruktur sistem pembayaran yang disediakan Bank Indonesia dan dapat diakses melalui aplikasi yang disediakan. Jadi BIFAS ini bukan aplikasi, tapi fitur yang ada di aplikasi gitu. Berarti nggak bisa kita unduh gitu ya Kak, karena bukan aplikasi ya? Enggak, dia akan tersedia di aplikasi gitu. Sebenarnya saya masih agak kurang ngeh gitu, mungkin sejenis layanan gitu kali ya Kak maksudnya. Nah, sebenarnya kan kita udah punya nih Kak m-banking, e-banking dari bank kita masing-masing gitu. Terus kenapa? Apa untungnya kita mau pakai BIFAS ini? Nah, jadi BIFAS itu punya 5 keunggulan ya. Keunggulan yang pertama, tentu saja real time 24/7 karena BIFAS bisa kita akses lewat HP. Lalu yang kedua, notifikasi bakalan langsung datang ke HP kita. Jadi kita bakal langsung dapat pemberitahuan gitu. Nah, yang ketiga, tentu saja praktis karena biasanya kalau kita nginget-nginget nomor rekening itu kan susah ya. Iya bener banget Kak, Biasanya panjang. banyak tuh, ada 10 digitan lebih. Jadi kalau lewat BIFAS ini kita bisa transfer lewat nomor HP atau email. Wah, keren banget ya Kak ya. Terus keunggulan yang keempat, tersedia di beragam kanal pembayaran. Misalnya kayak m-banking, e-banking, konter, atau teller. Terus keunggulan yang kelima tentu saja aman karena BIFAS dilengkapi fitur anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.
Wah, ternyata keunggulannya banyak gitu ya Kak. Pantas Iya dong. Bank Indonesia nyediain infrastruktur yang semakin kedepannya akan semakin bermanfaat dan memudahkan kita. Terus saya pernah dengar Kak, ini bener nggak sih kalau kita transfer pakai BIFAS itu tuh biaya adminnya akan lebih murah nih daripada biaya admin kita biasanya kalau mau transfer antar bank gitu Kak. Bener nggak sih Kak? Bener, jadi kalau kita pakai BIFAS ini transfernya itu biaya adminnya bakal lebih murah daripada bank-bank lain. Oke, abis ini saya mau langsung pakai BIFAS aja deh Kak, Iya, daripada yang biasa mungkin kan anak kos ya Kak ya. Iya, Jadi, lumayan. lumayan sedikit-sedikit nantinya. Oke Kak, ngomong-ngomong soal uang nih, soal transfer tadi kan kita ngomongin uang. Ya, Nah, saya itu pernah nih Kak ketemu orang dia melakukan pembayaran tuh pakai uang yang bener-bener jarang banget saya lihat. Warnanya tuh bisa dibilang colorful gitu Kak. Jadi saya kaget kan, saya kira itu uang mainan. Kan nggak sah gitu ya Kak kalau kita mau pakai uang mainan untuk pembayaran yang ada di Indonesia gitu. Kalau saya nggak salah itu nominalnya 75.000 Kak. Sebenarnya itu uang yang sah di Indonesia, sah untuk pembayaran apa gimana Kak? Saya takut jadinya Kak kalau nanti tiba-tiba dikasih kembalian uang yang kayak gitu. Kan saya takut, nanti takutnya saya ditipuin gitu. iya. Jadi, uang yang kamu lihat itu namanya UPK 75. UPK 75 itu uang yang diterbitkan untuk memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Jadi, uang UPK 75 ini bersifat sah dan dapat digunakan untuk transaksi di Indonesia karena memang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Gitu. Berarti saya Kak ya, Sah bukan dong. mainan ya. Kok saya takut nanti ketemu uang kayak gitu, nanti malah ditipuin saya. Ini saya punya uangnya. Wah, boleh tunjukin dulu Kak ke Jadi teman-teman yang ada di video. uangnya untuk UPK 75. Kak, boleh megang gak sih Ini, Kak? boleh. Wah, lihat nih teman-teman, bener-bener colorful banget nggak sih? Iya sih, Jarang memang. banget ketemunya. Makanya saya awal liatnya takut ini uang mainan. Wah, keren banget ya Kak. Dari Bank Indonesia ngeluarin uang 75.000 untuk peringatan kemerdekaan kita. Kak, ini boleh buat saya nggak? Oh, ambil aja. Oke, terima kasih Kak. Nah, teman-teman, sekian dulu pembahasan kita di video ini mengenai beberapa kebijakan Bank Indonesia tadi, mulai dari pengenalan Bank Indonesia, mengenai KRIS, mengenai BIFAS, kemudian mengenai UPK 75. Kiranya hal-hal yang telah sudah kita bahas tadi ya Kak ya, bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Dan apabila ada salah kata dalam video ini, saya dan Kak Tiara mohon maaf. Kami berdua undur diri. Bye-bye.